Ya, selamat malam. Maaf ada gangguan ya sebelumnya di tampilan atau live sebelumnya dan kita mulai lagi. Kita coba usahakan ya. Semoga tidak ada kendala yang cukup signifikan dan mengganggu gitu. Ya, selamat datang Bang Togi. Selamat malam, Shalom. Mungkin bisa coba di request join. Saya tadi coba invite tapi gagal ya, enable to join. Apakah bisa muncul request joinnya ya? Oke, sudah. Oke, ya. Oke, salam. Shalom, selamat malam Bang Ya, Togi. iya, sorry. Enggak apa. Eh, ya teman-teman, selamat malam. Ini bukan program serial, bukan program lanjutan juga dari yang lalu-lalu. Jadi malam ini lebih ke ngobrol-ngobrol santai dari kegelisahan kami berdua, dari obrolan-obrolan apa ini lewat call gitu ya, lalu kemudian membuat kami terpikir untuk online kan gitu supaya kita bisa ngobrol bareng dan siapa tahu punya kegelisahan yang sama dan selama ini mungkin teman-teman nggak tahu nih mau ngobrol dengan siapa begitu. Nah, sebelum sebelum melanjutkan, saya mungkin sedikit disclaimer terlebih dahulu bahwa konten ini bukan membicarakan kontennya orang luar, dalam arti di luar agama dan keyakinan kami masing-masing gitu ya. Artinya kami akan membahas atau mungkin kalau orang lain boleh bilang otokritik, tapi kami lebih ke reflektif ya, mencoba merefleksikan fenomena yang terjadi di sosial media khususnya dari kalangan Kristen, baik konten kreatornya maupun konten-kontennya. Begitu, dan juga saya senang sekali begitu bisa diajak ngobrol dengan Kak Togi. Sebelum mungkin nanti saya serahkan ke Kak Togi untuk perkenalan dan juga mungkin apa yang dari sudut pandang kegelisahannya Kak Togi. Saya senang diajak ngobrol dengan Kak Togi karena kami bukan berangkat dari yang selalu bisa apa ya dalam perjalanan pertemanan ini tidak selalu cocok mungkin ya, tidak selalu sepakat gitu. Nah, ini yang juga mungkin jadi kegelisahan saya di konten media nih Kak Togi. Kenapa saya tadi kok sempat Kak Togi formatnya mungkin ngobrol-ngobrol aja ya Kak Togi, karena kenapa? Ya karena apa ya, ranahnya kadang ada ranah pribadi yang kemudian dibawa ke sosmed gitu loh ya, yang buat saya ini kok kayak nggak kenal sih. Kalau bisa saya nakal ya di telepon aja gitu ya, diklarifikasi langsung gitu ya. Atau nah, buat saya dengan Kak Togi ini contoh yang baik gitu ya, selama pertemanan sampai tahun ini itu sudah berapa tahun ya, itu nggak ada sindir-sindiran atau apa ya, ya di ruang sosmed itu kalau kita beda prinsip-prinsip yang mempengaruhi karena banyak orang ya mungkin kita akan punya statement di sosial media sama dengan di pers gitu ya. Kalau punya statement opini di pers ya balesnya juga di pers gitu ya. Tapi kan punya kaidah-kaidah yang mesti diikutin gitu loh. Nah, kalau saya juga kegelisahannya sebagai apa ya, orang yang banyak praktisi di anak-anak muda, ya termasuk salah satunya konten-konten yang kemudian banyak diaminkan hanya gara-gara kata-katanya bagus, layoutnya bagus, begitu. Nah, ini yang jadi kegelisahan saya. Jadi dua itu saja yang mungkin mengawali. Kalau dari saya, yaitu disclaimer-nya, kita akan reflektif dengan golongan kami, gitu ya, golongan kami sendiri di kalangan Kristen. Dan yang kedua, kenapa saya dan Pak Togi mau gitu ya membahas ini, mengudara bareng ini ya karena buat saya Kak Togi bukan hanya teori gitu ya. Ada orang pinter nih gitu ya. Ngomongnya pinter gitu, kontennya pinter tapi nggak menghidupin gitu ya. Nggak bisa memisahkan gitu atau nggak punya etika baik sosial maupun nanti etika-etika di dunia pers atau media gitu. Nah, silakan Kak Togi mungkin boleh memperkenalkan diri. Saya nggak berani nih memperkenalkan diri soalnya setelah kayak senior ini buat saya abang sendiri. Nah, silahkan ini ruang dan tempat dan mungkin juga kegelisahannya apa sih kenapa kok kita ngobrol-ngobrol malam ini gitu Kak Togi. Silahkan Kak Togi. Ya, kedengeran ya. Ya ya, jelas-jelas. Ini saya nggak tahu nih kalau kalau saya lupa nih. Ini kan Instagram Bro Ah, Albert ya. Di ah, Instagram saya muncul pas saya live ya.
Oh, live. Ini beberapa yang komen ini dari tanda kutip follower atau subscribernya Bang Togi. Kalau saat ini keluar, nanti rekamannya yang di tempat saya. Tapi kalau saat live ini keluar di dua-duanya. Kak Togi Keluar juga ya. live saya. Ya, ya. Oke, nggak apa-apa ya ini karena saya lihat dua orang aja nih. Nggak ngerti apa signalnya toh. Saya udah undang Iya, iya, beberapa iya. orang. Iya, iya. Oke, ya Iya. mungkin nanti eh jadi berangkat dari saya pernah jadi penyiar radio ya Mhm. dan memang belajar tentang ilmu broadcasting ya. Mhm. Ilmu broadcasting waktu saya jadi jurnalis eh, Mhm. eh, waktu jurnalis itu diajarin Ya, mau di radio mau di penulisan ada istilah ya. bad news is a good news Ah, ya, dan istilah itu akhirnya secara ilustrasi ya. ya anjing eh, eh, anjing menggigit manusia itu biasa. Oh, ya, ya, Oke tengah jalan ya. Nah, itu biasa ya, karena anjing memang gitu ya, sampai rabies dan sebagainya. Tapi berita itu ya. bukan itu. Berita itu manusia menggigit anjing itu baru berita. Hmm. Zaman saya Hmm. tahun 80-an kuliah nggak mengistilahkan bukan kata viral yang sekarang ini di Ya, media sosial cukup rame ya. ya, Konten viral. ya. Yang ada FYP. ya FYP. Yang ada tahun 80 media sosial belum rame hanya berita, Ya, berita dan bukan jadi viral, tapi berita konten sekarang dan dulu istilah viral itu bukan viral ya, tapi headline news. menjadi Apa ya? headline Bukan news ya? atau sebelum headline news itu konsumsi publik. Oh, oke. Ya, Jadi kalau konsumsi publik berarti beritanya bagus. ya, Nah kita tahu sekarang fungsi komunikasi itu kan eh, di zaman saya itu berkembang kan ke media sosial. ya. Yang pertama itu kan to entertain, Hmm. menghibur. Hmm. Berita-berita musik, berita-berita eh, ya ya lawak, ya fokus ke berita-berita yang membuat ya manusia itu terhibur lah ya, tertarik Ya, gitu ya. ya. To entertain, tapi ada to educate, mengedukasi. Hmm. Oh Ya. saya beli koran, dulu koran koran cetak. Hmm. Begitu saya beli, oh saya yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Hmm. Terus to kontrol sosial. Hmm. Ada kontrol sosial di fungsi komunikasi. Yang keempat to inform, memberitakan. Edukasi, mengedukasi to inform itu, oh si Anu udah merit, oh berita kematian dan sebagainya. Ya. Nah, ini mestinya akhirnya sebagai rohaniawan, ya kita tarik. Pertama, kalau saya bikin konten, saya rohaniawan ya. Hmm. Yang kedua, saya saya orang Kristen yang basicnya Injil. Hmm. Ini jadi berat nih. Ya, Saya orang Kristen, basicnya Injil, yang value-nya udah jelas. ya. Yesus, Raja Damai, Juru Damai. Ketika saya sekarang bikin berita dan konten, Ya. ya konten. Jadi bukan ngomong dulu viralnya. Hmm. Kontennya ini apakah sesuai di Injil? Berita-berita ini, Injil itu kabar baik, apakah kabarnya buruk atau enggak? Hmm. Ya. Ya, yang kedua, eh, ketika kabarnya baik, oke, maksudnya ini konteksnya Injil nggak? Artinya kan kalau ngomong Injil, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan Hmm. tambahkan padamu.
di media sosial ini bahaya. Mhm. Kita cari monetasnya dulu nih, follower. Mhm. Supaya cari keuntungan, profit. Sah-sah aja. Iya. Apalagi sekarang perpuluhan ke gereja berkurang setelah pandemi kan, kolekte. Ya pusing nih, gimana nih? Cari Nah, ini pendapatan, termasuk ya cari pendapatan, akhirnya bikin konten. Follower banyak, ya lumayan kan di beberapa media ya, saya gak usah sebutin lah. nah ini termasuk yang harus diblur nggak ini ya? Ya nggak usah, artinya itu sah-sah aja menurut saya. Tapi Iya, balik iya, lagi, Paulus sering kali ngomong tentang hati nurani. iya. Bahwa angel itu harus dinyatakan dengan hati nurani. Di hadapan Allah dia ngomong kepada Timotius ya, kepada jemaat Korintus, kita ini melayani Allah, di hadapan Allah harus punya hati nurani. Nah artinya gini maksud saya, let's say saya ketika saya bawa konten, nah tujuannya apa dulu nih? Mau tambah follower, tambah pendapatan, itu nggak benar. Hmm. Yang saya harus buat adalah, saya memang mau mewartakan Injil. Kalau zaman sekarang bahasanya amanat agung. Hmm. Dan ketika mewartakan Injil, pesan Injil sekali lagi harus baik. Harus membawa Hmm. damai sejahtera, Hmm. menguatkan orang. Itu dulu ya, saya nggak berbicara tentang nanti pesannya saya melulu. Yesusnya nggak ada. Hmm. Dan akhirnya kan, ya ini saya ngomong konteks rohani ya. Iya. Karena kalau tidak, saya melulu ya itu uh, memperlihatkan siapa saya, look like saya, bukan message-nya dengan konten yang saya buat orang itu berjumpa dengan Yesus. Hmm. Dia ajar tentang Yesus. Hmm. Karena kata follow me itu jelas ya, Yesus bilang follow me. Hmm. Dan dia ngomong ke Petrus, Yesus naik ke surga, Petrus Hmm. melakukan yang sama. Tapi Hmm. bukan follow me, follow me dia, follow me. Ya. Iya. Untuk apa? Saya mau ajarkan tentang Yesus kepadamu. Saya ingin uh, bawa kamu untuk menjumpai Yesus secara pribadi. Kan itu ya, kalau yang benar kan itu. Sama aja Jadi, prinsipnya itu dibawa ke media sosial. hmm. Gitu. Jadi bukan Ya. follow me yang model MLM ya. Follow me supaya ini bukan ya. Follow me, follower, ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, menurut saya sih nggak apa-apa. Cuman mesti jujur kepada hati nurani lagi. Hati nurani kita seperti apa kan gitu. Beranjak dari itu dulu. Ini kita ngomong menyiasati konten rohani dulu ya. Ya. Nah, Ya. kalau tidak saya takut bias ya. Hmm. Kita membawa firman apakah to entertain? Ya. Artinya kalau ngomong Injil itu kan to educate ya, Betul. bukan entertainmentnya. Nah, kalau to entertain ini bahaya. Saya jadi penyiar radio itu 5 tahun. Kalau belajar tentang scoring musik dua menit ini, bagaimana orang menjiwai konten saya, terharu, nangis itu kan, makanya dipakai sama drama Korea. Hmm. Background musiknya mesti apa, mesti yang lembut dan segala macam. Itu tahun 80 itu kita udah dijajarin, bukan hanya sekarang. Karena Hmm. itu teknik dasar menurut saya ya. Hmm. Nah, itu dibawa ke konten. Saya 2 menit, khotbah, Hmm. belakangnya background. Hmm. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya. Tapi jangan sampai begini, entertainnya. Ya. Kita malah terjebak dengan hiburan. Tapi isinya pepesan kosong. Orang nggak jumpa Ya. dengan Yesus, berjumpa dengan pembuat konten. Ya. Ya, lalu Hmm. yang saya temukan adalah akhirnya berita-berita yang menjadi kontroversi. Nah itu karena udah ambil pola dunia. Bad news itu good news, jadilah viral. Wah itu menurut saya nggak bisa ya. Kalau di dalam konten rohani itu nggak bisa. Ya,
konten rohani harus pure. Kan A tetap A, B jadi B dong. Ada sebuah kebenaran yang hakiki. Nah, ketika itu juga menjadi kontroversi, mungkin sang pembuat konten akan tenar. Tapi hati nuraninya rusak. Karena konten dia akan membuat kontroversi di masyarakat ya. Apalagi media sosial ini terbuka untuk umum ya. Yeah. Dan hati-hati akan nyerempet IT ya. Pelanggaran IT. Dan pelanggaran IT ini banyak ya. Ya kita tahulah baru-baru ini artis NM lah ya dipaksa dari shopping mall dijemput karena pelanggaran IT kan. Belum lagi pelanggaran IT tentang koridor NKRI. Ya. Ya. Nah, ini kalau ditabrak, orang bisa aja nabrak, tapi apakah saya contohnya ya, saya oke aja. Untuk saya ngetop kan sekarang mendebat si pendeta A, udah nggak benar. Ya. Ya. Mendebat agama lain, itu nggak benar. Nah, apakah itu bagian kita ya sebagai pewarta konten rohani? Ya. Sebab kalau tidak kita terjebak tadi, kita memakai ilmu jurnalistik nih. Bad news is a good news. Ah ini nih saya goreng nih. Wah ini viral saya. Ya. Ya. Dan yang mengerikan ada beberapa hamba Tuhan yang gaptek menurut saya ya. Nggak percaya pemakaian pembelian follower untuk media sosial Kristiani dan buzzer. Saya bisa buktikan ada kok. Ya. 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 Ada. Follower saya di YouTube pasti belasan ya. Tapi saya nggak kecewa. Apa yang saya pusingin. Ya. Ya. Bagian saya mewartakan firman, nanti orang bertobat itu kan bagian Roh Kudus, bukan saya yang maksa. Ya. Ya. Ya kalau saya juga melihatnya Yesus pun ya gimana Kak Togi? Terus. Ya kalau saya lihat kan juga Yesus sebelum sampai ke karya keselamatan ya masih pelayanan di muka bumi ini kan sebetulnya dikenal sebagai guru dan rabi gitu. Artinya mengajar gitu, ada fungsi mendidiknya. Jadi bukan sekedar tontonan. Saya lebih ke tulis di YouTube saya itu bukan sekedar tontonan tapi juga memberi tuntunan. Bukan sekedar relaksasi tapi juga mengedukasi gitu ya. Ada tanggung jawab pendidik gitu, pendidikan. Nah, apakah sebenarnya sosial media ini sebenarnya juga cara Tuhan untuk membuka apa yang terjadi di mimbar sih? Kalau menurut Kak Togi gimana? Maksudnya apakah sosial media ini sebenarnya bukan mengubah pendeta ya, berperilaku yang lurus kemudian jadi tadi profit oriented, atau memang sebenarnya sosial media ini hanya membuka apa yang sebenarnya sudah ada di gereja sih? Kalau saya kok mikirnya ya jangan-jangan sosial media ini cara Tuhan untuk membongkar apa atau membuka apa yang terjadi di dalam sebenarnya sehingga ketahuan gitu sebenarnya soal begini-begini cuman dulu mungkin nggak ada kesempatan, nggak ada teknologinya. Begitu sekarang ada teknologinya ya ini hanya membuka, mempercepat dan mengekalasinya ya, ekalasinya memperbesar aja sebenarnya. Ya, intinya kalau kita sudah mau bermain di media sosial, resiko ya. Itu kita akan, ya ada haters akan ada, ya yang setuju akan ada. Itu intinya. Dan kalau itu tadi membongkar, membuka, tanda kutip lah ya, aib sendiri, kekurangan sendiri, ya itu bisa terjadi. Contoh-contoh ya, itu yang saya bilang, sekarang di media sosial, terjadi begini ya, karena saya ngerti lah, saya di broadcast dan sempat